Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang proses belajar. Sebelum itu, kami perkenalkan anggota kami dulu. Yang pertama, saya Jessica Rashid. Saya dari kelompok 6 dengan NIM 20 10 123 1200008. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Rasyida dengan NIM 20 10 123 3200006. Perkenalkan, saya Nina Febriana dengan NIM 2010123123220022. Perkenalkan, nama saya Cilindur Asifa dengan NIM 2010123220006. Dan saya Fani Rizal Arabi dengan NIM 2010233100016. Langsung saja ke materi yang pertama. A. Pengertian proses belajar. Proses belajar adalah suatu aktivitas psikis ataupun mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan setumpuk perubahan dan pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Pengertian proses belajar ini sendiri diambil dari beberapa acuan yang telah dikemukakan oleh Chaplin pada tahun 1972. Menurut Chaplin, proses adalah suatu perubahan khusus yang menyangkut perubahan tingkah laku atau perubahan kejiwaan. Sedangkan menurut Rober, tahun 1988, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengan beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Jika kita perhatikan ungkapan any object or organism dalam definisi Chaplin di atas, dan kata-kata cara-cara atau langkah-langkah, dan definisi Reber tadi, istilah tahapan perubahan dapat kita pakai sebagai padanan kata proses. Jadi proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif efektif positif dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses belajar adalah suatu aktivitas psikis ataupun mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan dan menghasilkan setumpuk perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif, konstan dan berbekas. Setiap jenis belajar mendukung suatu proses belajar tersendiri yang memiliki khususan tersendiri. Namun suatu jenis belajar ini meliputi suatu proses belajar yang menunjukkan gejala-gejala yang terdapat pada semua proses belajar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang proses belajar dan belajar sebagai suatu proses. Nah, apa sih proses belajar itu? Nah, proses belajar ini banyak fase-fasenya yang dikemukakan oleh para ahli yang bernama Robert Gardner. Nah, Robert Gardner ini mengemukakan bahwa fase-fase belajar itu ada 8. Apa saja sih di antara ke-8 itu? Nah, yang pertama adalah motivation, sering kita dengar sebagai motivasi. Nah, motivasi ini berkaitan dengan sebagai pendorong, pengarah, dan sekaligus sebagai penggerak perilaku seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, apprehension. Pada fase ini, seseorang memperhatikan stimulus tertentu, kemudian dia menangkap, artinya dia memahami bahwa stimulus tersebut dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Yang ketiga, acquisition. Pada fase ini, seseorang akan dapat memperoleh suatu kesanggupan yang belum diperoleh sebelumnya dengan menghubung-hubungkan informasi yang dia terima dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, ada yang keempat nih. Yang keempat ini yang bernama retention, berarti fase penyimpanan. Nah, fase penyimpanan bisa berupa informasi. Ada informasi yang disimpan dalam jangka pendek dan juga ada yang disimpan dalam jangka panjang. Yang kelima, recall and retrieval. Nah, recall and retrieval ini berarti fase pemanggilan, dimaksudkan bahwa
informasi dalam memori jangka panjang dapat hilang, sehingga bagian penting dari belajar begitu hilang. Dan juga ada artinya lagi, yaitu adalah belajar untuk memperoleh hubungan dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang keenam, generalization, penerapan tahapan atau fase transfer informasi pada situasi-situasi baru agar lebih meningkatkan daya ingat. Yang ketujuh, performance. Performance ini seringkali kita dengar sebagai penampilan. Jadi fase penampilan adalah suatu tahapan pada diri siswa untuk memperlibatkan kemampuan mereka bahwa siswa dapat belajar dari sesuatu penampilan yang tampak, seperti mempelajari struktur kalimat dalam bahasa mereka, dapat membuat kalimat yang benar. Yang terakhir, feedback. Feedback ini adalah suatu tahapan pada diri guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa sebagai perwujudan bahwa siswa telah mengerti atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Sudah dibacakan tadi proses-proses belajar dan dikemukakan oleh para ahli yang bernama Robert Gardner dan dikemukakan menjadi 8. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang belajar sebagai suatu proses. Apa sih itu belajar sebagai suatu proses? Belajar sebagai suatu proses adalah perlunya memahami kesaling terkaitan antara 3 dharma perguruan tinggi. Pertama, pendidikan, penelitian. Yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan administrasi ini telah membuat setiap dharma terpisah satu dari yang lain. Padahal proses pembelajaran dibangun dari semua unsur dharma perguruan tinggi. Setiap pelaku pembelajaran melakukan unsur meneliti. Jadi sebagai kita guru atau nanti calon nantinya, ya kita akan melakukan untuk meneliti dalam rangka mencari jawab apa sih pertanyaan yang sering ada di benak. Yang terakhir itu adalah menyampaikan hasil pencariannya kepada yang lain, melakukan unsur mengabdi kepada masyarakat ketika pelaku pembelajaran menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membangun masyarakat. Belajar sebagai suatu sistem. Pembelajaran merupakan suatu sistem karena pembelajaran merupakan interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Interaksi ini membutuhkan komponen-komponen yang sangat berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam suatu lembaga pendidikan, unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan tersebut antara lain adalah siswa, guru, materi, kurikulum, dan situasi lingkungan. Pembelajaran merupakan suatu sistem karena dalam proses tersebut dibutuhkan komponen-komponen yang dapat saling mendukung. Misalnya, dalam proses belajar, selain dibutuhkan seorang tenaga pendidik, juga dibutuhkan peserta didik. Kerjasama antara keduanya pun saling berkesinambungan, seperti siswa membutuhkan ilmu dan guru menularkan ilmu. Selain komponen tersebut, dibutuhkan pula fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang keberlangsungan proses KBM, seperti meja, kursi, peralatan laboratorium, buku-buku yang dapat memenuhi proses KBM, dan lain-lain. Pembelajaran merupakan suatu sistem bahwa komponen-komponen pembelajaran yang terdiri dari tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan komponen penunjang lainnya merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis untuk mencapai tujuan atau fungsi sistem pembelajaran tersebut. Jadi, yang dimaksud pembelajaran sebagai suatu sistem adalah cara memandang pembelajaran itu sendiri sebagai sesuatu secara sistematik dan menyeluruh, tidak terpisah-pisah. Beberapa teori belajar. Yang pertama, teori belajar psikologi behavioristik. Teori belajar behavioristik ini dikemukakan oleh para psikolog behavioristik
Mereka ini sering disebut contemporary behaviorists. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, dalam tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulasinya. Guru-guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku murid-murid merupakan reaksi terhadap lingkungan mereka pada masa lalu dan masa sekarang, dan bahwa segenap tingkah laku merupakan hasil belajar. Teori ini juga disebut dengan aliran tingkah laku. Pandangan tentang belajar merupakan aliran tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, atau dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru, sebagai interaksi antara stimulus dan respon. Itu pada teori kedua yang berjudul Teori-teori belajar dalam psikologi kognitif. Dalam teori belajar ini berpendapat, tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh reward dan reinforcement. Mereka ini adalah para ahli jiwa aliran kognitivis. Menurut pendapat mereka, tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Dalam situasi belajar, seseorang terlibat langsung dalam situasi itu dan memperoleh insight untuk memecahkan masalah. Jadi, kaum kognitif berpandangan bahwa tingkah laku seseorang lebih bergantung kepada insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu. Awal pertumbuhan teori-teori belajar psikologi kognitif. Psikologi kognitif mulai berkembang dengan lahirnya teori belajar Gestalt. Penemu dari psikologi Gestalt adalah Max Wertheimer pada tahun 1886 sampai 1943 yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Menurut pandangan Gestalt, semua kegiatan belajar baik pada simpanse maupun pada manusia menggunakan insight atau pemahaman terhadap hubungan-hubungan terutama. Kemudian ada teori belajar kognitif dari Levin. Levin berpendapat bahwa tingkah laku merupakan hasil interaksi antar kekuatan-kekuatan baik dari dalam diri individu, seperti tujuan, kebutuhan, tekanan kejiwaan, maupun dari luar individu, seperti tantangan maupun permasalahan. Menurut Levin, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif itu adalah hasil dari dua macam kekuatan, satu dari struktur medan kognisi itu sendiri, yang lainnya dari kebutuhan dan motivasi internal individu. Levin memberikan peranan yang lebih penting terhadap motivasi daripada reward. Yang ketiga ada teori-teori belajar dari psikologi humanistis. Perhatikan, teori humanistik yang terutama tertuju pada masalah bagaimana tiap-tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman mereka sendiri. Menurut para pendidik aliran humanistis, penyusunan dan penyajian materi pembelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Tujuan utama para pendidik adalah membantu siswa mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membuatnya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Bagi penganut teori ini, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori-teori belajar dari psikologi sibernetik. Teori ini beranggapan bahwa tidak ada satupun teori yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk karakter setiap siswa. Oleh karena itu, titik tekan dari teori ini adalah bagaimana memahami ciri-ciri dari karakter sistem informasi atau bahan atau masalah yang akan dipelajari. Tujuan dari pemahaman terhadap ciri-ciri informasi ini adalah agar proses belajar sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Bagaimanapun,
Proses juga merupakan hal yang penting dalam teori sibernetik. Penekanan pada sistem informasi ini didasarkan pada cara berpikir siswa pada umumnya. Menurut Landa, cara berpikir siswa ada dua macam, yaitu algoritmik, yaitu proses berpikir linear, konvergen, lurus menuju pada suatu target tertentu, dan cara berpikir heuristik, yang cara berpikir divergen, menuju ke beberapa target sekaligus. Tokoh lain juga berkata demikian, akan tetapi ada perbedaan pada cara berpikir yang kedua. Jika menurut Landa berpikir secara heuristik, maka menurut Pas dan Scott adalah berpikir secara Wallis atau menyeluruh. Maksudnya, ialah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi. Sebagai contoh, melihat lukisan, bukan detail-detail dari lukisan tersebut yang kita amati, akan tetapi langsung secara keseluruhan lukisan tersebut, baru kemudian pada bagian-bagian kecilnya. Pendekatan yang berorientasi pada sistem informasi menekankan beberapa hal seperti ingatan jangka pendek atau short-term memory, ingatan jangka panjang, long-term memory, dan sebagainya yang berhubungan dengan apa yang terjadi dalam otak kita dalam proses pengolahan informasi. Selain harus memahami sistem informasi, juga harus memahami lingkungan yang memengaruhi mekanisme sistem pembelajaran. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kami sampaikan adalah proses belajar adalah suatu aktivitas psikis ataupun mental yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan setumpuk perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman. Keterampilan dan sikap-sikap itu, perubahan itu bersifat relatif, kontan, dan berbekas. Sekian penyampaian materi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.